Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Bagaimana kabarnya? Kami sangat berharap bahwa kabar kita di pagi hari ini semuanya sehat dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Hari ini Senin 19 Februari 2024, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Saudari Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema Nikodemus menemui Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang indah di pagi ini. Kami sudah bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, merupakan suatu sukacita. Dikala kami membuka mata, Engkau menggerakkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami kuasa Roh Kudus untuk memperbaharui jiwa dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 1-2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Mari kita menemukan jawaban dari setiap pertanyaan di bawah ini berdasarkan Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Siapakah yang datang pada waktu malam untuk menemui Yesus? Nikodemus adalah seorang yang menemui Yesus di waktu malam. Lalu siapakah Nikodemus itu? Ia adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Terima kasih untuk setiap jawabanmu. Ada hal yang menarik melihat apa yang terjadi pada diri Nikodemus. Biasanya orang Farisi memiliki sikap yang berseberangan dengan pribadi Yesus. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nikodemus, yaitu mau datang menjumpai, bahkan tertarik pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Terlihat dari ayat 2, Nikodemus mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Mengapa Nikodemus datang pada waktu malam? Ini tidak boleh dialegorikan atau diartikan bahwa Nikodemus datang dari kegelapan rohaninya kepada Yesus yang adalah terang dunia. Ingatlah bahwa pada bagian ini merupakan suatu historical naratif atau cerita sejarah, sehingga kata malam harus diartikan secara hurufiah. Mungkin sekali karena takut diketahui orang Farisi yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa ia datang pada waktu malam oleh karena siang atau pagi selalu ada banyak orang yang mengikuti Yesus, sehingga tidak bisa berbicara secara leluasa, secara pribadi dengan tenang. Nah, kalau ini alasannya untuk datang pada waktu malam, maka tentu saja ia tidak bisa disalahkan. Nikodemus adalah seorang pengajar, mau menyebut Yesus yang tidak pernah belajar. Coba bandingkan dalam Yohanes 7 ayat 15. Di sana mau menunjuk arti Yesus tidak pernah masuk sekolah teologi saat itu. Sebagai tanda kutip guru, menunjukkan kerendahan hati Nikodemus dikala ia menyebut rabi atau guru. Kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat penting
dalam belajar firman Tuhan. Di situ ada ketundukannya kepada Allah. Kata-kata guru yang diutus Allah yang dikatakan oleh Nikodemus menunjukkan hal itu. Jadi sekalipun Yesus tidak pernah belajar sekolah teologi pada saat itu, tetapi karena Nikodemus tahu dan yakin bahwa Allah yang mengutus Yesus sebagai guru, maka ia mau belajar kepada Yesus. Sudahkah kita mau mendengarkan seruan para gembala yang adalah hamba Tuhan? Tidak peduli apakah karena ia masih muda, apakah karena ia tidak terlalu pandai, dengarkanlah firman yang ia sampaikan. Dengarkanlah nasihatnya, maka saudara akan hidup diberkati Tuhan. Mari kita dengar-dengaran untuk setia mendengar firman Allah dari semua seruan hamba Tuhan, tanpa memandang dia masih terlalu muda, tidak terlalu pandai. Namun, dengarlah firman yang disampaikannya. Mari, bagikanlah kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman, untuk dengar seruan gembala dalam memberitakan kebenaran Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami sikap kerendahan hati untuk taat mendengar kepada setiap gembala-gembala yang Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami mau mendengarkan dan kami mau taat untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, kami berdoa serta memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti saat teduh bersama Gereja GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.